Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alpujianur. Saya dari mahasiswa STIMIK GICI Batam. Nah, di sini di mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan ini ada beberapa pertanyaan yang harus saya jawab. Yang pertama itu, menurut saudara, bagaimana perkembangan teknologi komputer saat ini pada sektor perbankan? Tentunya di sektor perbankan sekarang ini banyak dampak dari perkembangan teknologi komputer. Nah, salah satunya, nasabah tidak perlu melakukan store tunai lagi ke teller, hanya saja melalui, ATM store tunai. Salah satunya juga, dampak dari perkembangan teknologi komputer, seorang nasabah ingin melakukan transfer uang tak perlu dia melalui, kantor cabang atau ATM, dia bisa melakukan, transfer melalui internet banking. Dan pertanyaan yang selanjutnya, ketika saudara menggunakan fasilitas internet pada perbankan, apakah saudara sudah mempertimbangi terlebih dahulu dampak positif dan negatifnya? Nah, tentunya ada beberapa dampak positif dan juga dampak negatif dari kita menggunakan fasilitas internet pada perbankan. Untuk dampak positifnya mungkin kita bisa lebih mudah untuk melakukan transaksi, melakukan transfer melalui internet banking. Tentunya di internet juga memiliki banyak risiko juga. Salah satunya juga mudah terjadi, kejahatan di dunia perbankan, salah satunya kayak penipuan, setelah itu penipuan melalui email seolah-olah dia meminta nomor rekening, PIN gitu kan, itu salah satu dampaknya. Dan untuk pertanyaan yang selanjutnya itu ada, yang ketiga, kejahatan di dunia perbankan saat ini sudah banyak. Jenisnya silahkan saudara jelaskan. Oh, ini maksudnya ini tinggal kita kaitkan dari dampak negatif dari fasilitas internet. Nah, yang pertama itu penipuan melalui telepon. Penipuan, melalui telepon ini bisa saja dia memberikan iming-iming mendapatkan hadiah atau, ketertarikan kita terhadap barang yang diiklankan. Nah, modus ini akan dijalankan oleh, penjahat ini atau penipu secara online ini. Dia pandu kita untuk ke ATM, mengikuti instruksi dia untuk mengkonfirmasi, rekening atau PIN gitu. Dan ada lagi penipuan melalui email. Nah, ini juga kesan-kesannya agak formal, namun kita tetap harus hati-hati. Ada kala kita menerima email seolah-olah berasal dari bank. Nah, makanya ini kita ketika menerima email kita harus pastikan bahwa itu memang email dari, bank bank kita sendiri gitu, semisal, bank BCA gitu kan. Nah, jangan sampai kita, eee, mudah percaya dan kita dipandu untuk, memasukkan nomor rekening, nomor PIN. Nah, itu hati-hati. Setelah itu ada juga, jenis kejahatan merupakan, melalui maksudnya penawaran investasi. Dia, menawarkan investasi dengan iming-iming atau memberikan janji imbalan hasil yang tinggi. Itu, salah satu kejahatan, di sektor perbankan. Dan yang selanjutnya juga bisa jadi dia memalsukan nomor telepon atau call center dia gitu. Nah, itu ada salah satu modus juga untuk kejahatan, untuk di dunia perbankan. Dia telepon menjadi call center gitu. Mmm, oke, untuk pertanyaan selanjutnya itu nomor 4, di sini mau minta jelaskan, soal uang, habis itu bank, setelah itu sejarah Bank Indonesia. Nah, yang pertama saya jelaskan, tentang pengertian uang. Uang itu adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar atau melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa. Dan pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat, penimbun kekayaan. Yang dimana uang ini, adalah suatu benda yang dimana diakui atau disepakati masyarakat untuk menjadi nilai ukur gitu, nilai ukur dari suatu barang atau jasa. Dan selanjutnya itu tentang bank.
Menurut saya bank itu adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjam uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal dengan banknot ya. Setelah itu ada beberapa fungsi bank, salah satunya menghimpun dana dari masyarakat. Yang kedua itu menyalurkan dana kepada masyarakat. Dan, yang selanjutnya itu tugas dan tujuan Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki satu tujuan tunggal dan 3 pilar utama dalam mendukung tercapainya tujuan tunggal tersebut. Mengingat peran dan kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mengemban amanat untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Maka dari itu Bank Indonesia memiliki beberapa tugas seperti menjaga kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa, menjaga kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain, membuat dan mengawasi regulasi untuk semua bank yang ada di Indonesia, melakukan penelitian juga pemantauan. Selanjutnya menyimpan uang kas negara dan memberikan bantuan dana kepada bank-bank yang ada di Indonesia. Oke, untuk yang selanjutnya itu pertanyaan yang kelima, bagaimana proses bagi hasil pada bank syariah? Nah, menurut saya proses bagi hasil pada bank syariah itu ada dua mekanisme perhitungannya. Salah satunya itu profit sharing atau bagi hasil, di mana total pendapatan usaha dikurangi biaya operasional untuk mendapatkan profit alias keuntungan bersih. Dan yang selanjutnya itu revenue sharing, yaitu laba berdasarkan total pendapatan usaha sebelum dikurangi biaya operasional alias pendapatan kotor. Mungkin penjelasan ini cukup singkat, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada tambahan atau apa komen aja di bawah ini ya. Terima kasih.